Halo Tribuners, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah Tribuners, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tentunya orang tua selalu berusaha untuk melindungi anak-anak mereka agar jangan sampai terpapar oleh virus corona. Nah, pasti juga sudah banyak hal yang dilakukan orang tua, satu di antaranya yaitu dengan mendorong supaya anak-anak mereka tetap berada di rumah. Keadaan seperti ini mungkin saja bisa menimbulkan kebosanan, bahkan memicu stres pada anak. Lalu gimana sih cara mendeteksi stres buah hati ketika masa pandemi seperti saat ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita tanyakan langsung yuk ke ahlinya. Nah, Tribuners, sekarang kita sudah terhubung dengan Ibu Hudaniah. Beliau merupakan seorang psikolog sekaligus Kepala UPT Bimbingan dan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat siang, Ibu Hudan. Selamat siang, Mbak Meta. Siang, Bu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Mbak Meta juga ya, mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah, iya. Boleh langsung kita mulai ya, Bu, ini perbincangannya? Boleh, silakan, Mbak. Iya. Ya ini Bu, saya mau menanyakan, di masa pandemi seperti saat ini, seberapa besar sih kemungkinan anak itu mengalami stres? Dan biasanya usia berapa itu anak-anak yang berpotensi mengalami stres saat pandemi seperti ini? Saat pandemi khusus gini ya? Ya memang berbicara stres ini, nampaknya sangat menarik perhatian masyarakat, baik untuk membicarakan yang lansia yang beresiko kena virusnya maupun dewasa bahkan pada anak-anak. Yeah. Nah, anak-anak ini memang cukup rentan menerima keadaan stres karena mungkin dia melihat dan mendapat efek dari orang dewasa yang stres. Jadi dia melihat stres itu kan proses penyesuaian ya terhadap tubuh, psikologis gitu terhadap keadaan yang menurut dia individu tersebut tidak nyaman gitu. Nah, karena anak melihat kemudian merasakan efek dari orang dewasa, orang tuanya mungkin, nah itu membuat dia juga mengalami hal yang tidak nyaman atau kita sebut stres itu. Nah, kalau dilihat dari segi usia, tadi misalnya berapa banyak yang beresiko, usia berapa yang beresiko gitu ya. Nah, kalau dilihat dari segi perkembangan psikologis anak, biasanya anak-anak umur 3-4 tahun barangkali akan cenderung mengalami stres, sekalipun barangkali tidak menutup yang lain ya. Kenapa? Karena pada anak usia 3-4 tahun itu adalah masa berkembang secara sosial, ya. Jadi mereka mulai, meski sebenarnya mulai bayi sudah secara sosial ya, cuma dengan individu lain, dengan teman sebaya gitu ya, mungkin sudah memiliki teman yang dia mulai cocok gitu kan. Kadang-kadang anak-anak itu usia 3-4 tahun, nah itu kan ada teman yang dia cari gitu ya, kalau nggak ada dia cari. Nah ini yang memang masa-masa eksplorasi anak usia sekian ini menjadi rentan karena barangkali ada PSBB mungkin dibatasi untuk tidak keluar dari halaman rumah barangkali. Nah hal-hal itu yang membuat anak barangkali mengalami ketidaknyamanan gitu. Hingga bisa memicu stres itu juga ya Bu pada anak. Betul Mbak Meta. Jadi selain karena terpengaruh, misal orang tua terlihat cemas, orang tua terlihat stres, itu juga bisa mempengaruhi anak begitu ya Bu? Ya, di anak itu kan figur peniru ulung ya, dengan kecerdasannya, dengan masih bersihnya isi-isi kognitifnya. Nah, apa yang dia lihat maka dia rekam dengan baik. Nah, itu nanti akan dia tiru atau bisa karena efek. Jadi orang tua cemas, kemudian kan mungkin emosi orang tuanya pun labil ya. Jadi mungkin juga mudah marah, mungkin gaji jadi setengahnya, atau bahkan kehilangan sumber mata pencaharian. Nah,
kepanikan orang tua ini kan berdampak pada pengasuhan anak gitu. Nah, ini yang juga dapat menambah tekanan pada anak. Lalu apa saja ini Bu akibatnya ketika anak sudah mulai stres seperti itu? Tentu saja barangkali anak menjadi secara psikologis ya, menjadi lebih mudah lelah. Kemudian mungkin suasana hatinya menjadi tidak baik, jadi mungkin uring-uringan, kemudian mungkin konsentrasi ya menjadi terganggu, kemudian motivasi belajarnya yang mungkin menjadi kurang variatif ya, karena anak misalnya TK itu kan lari-lari kemana, bermain ayunan gitu ya, playgroup itu menjadi ya tidak semua orang tua kan mampu memfasilitasi anak dengan beragam permainan itu gitu. Nah, kemudian teman ya di rumah itu saja, mungkin yang dewasa juga dengan kesibukannya dengan work from home-nya. Nah, ini membuat anak menjadi bosan, menjadi tidak konsentrasi, mungkin menurun kemauan belajarnya. Bisa seperti itu, Mbak Mita. Oh iya. Lalu gimana Bu caranya orang tua untuk mendeteksi stres buah hatinya gitu di masa pandemi seperti saat ini? Sebenarnya orang tua itu sudah punya modal untuk mengenali anaknya. Jadi insting orang tua ya memahami anak. Jadi orang tua biasanya peka terhadap perubahan. Jadi begitu anak berubah, apapun sekecil apapun perubahannya, itu orang tua harus peka. Misalnya, biasanya anak bangun tidur pukul 8. Kemudian sampai pukul 9, 10 gelisah, tidak bisa tidur. Nah, berarti ada sesuatu kan pada anak. Atau mungkin biasanya bangun jam 4 nggak rewel, langsung dia bisa beraktivitas. Nah, ada perubahan-perubahan. Kemudian makan misalnya. Biasanya makan apa aja nggak rewel gitu. Apa yang disediakan, ada makanan kesukaan diberikan. Nah, barangkali makanan kesukaan pun sudah tidak menarik gitu untuk anak. Nah, ini orang tua itu lebih peka terhadap sekecil apapun perubahan perilaku yang dialami oleh anak. Misalnya biasanya anak bermain keluar kamar kalau dia punya kamar sendiri gitu ya. Nah, ternyata ini kok lebih banyak di kamar. Jadi biasanya di kamar paling 1 jam, tidur 2 jam, ini kok lebih dari 3 jam ya, ada apa? Nah, ini kepekaan itu yang sangat diperlukan. Jadi perubahan sekecil apapun pada anak, orang tua harus segera menyadari itu. Jadi itu bisa dideteksi dari perubahan perilaku anak itu sendiri ya, dan orang tua harus mewaspadainya gitu ya Bu? Betul, sehingga segera dapat diambil tindakan-tindakan positif kan. Untuk cara mengatasinya sendiri gimana Bu ketika kita sudah menyadari kalau anak-anak kita ternyata mengalami stres gitu? Nah, kita lihat dulu biasanya orang tua tentu bisa ngobrol. Nah, di situasi seperti ini orang tua harus ekstra sabar, ekstra meluangkan banyak waktunya, lebih banyak pada anak dibanding barangkali pada situasi yang tidak seperti saat ini ya. Ini kan situasi yang semua orang hampir mengalami ini. Nah, ketika orang tua kemudian memahami ada perubahan yang terjadi, ajak ngobrol. Tidak harus ditanya, namanya anak-anak. Mungkin sambil bermain, sambil nonton televisi, tapi jangan pas dia asik ya. Pas asik nonton televisi, film kesukaannya atau sedang bermain kesukaannya, diajak ngobrol. Nah, itu tidak menyenangkan, tambah bikin dia stres. Jadi orang tua harus melihat peluang-peluang kapan ya bisa ngobrol. Misalnya, adik mau makan apa atau kakak mau makan apa.
Ayo kita masak bareng-bareng misalnya. Nah, di situ bukan masaknya ya sebenarnya, tapi ngobrolnya. Tepung misalnya, kemudian telur. Oh iya, ada telur. Nah, itu akan mengalir. Jadi anak itu bukan diinterogasi. Kalau orang dewasa datang konseling barangkali kan, Mbak saya begini-begini. Nah, anak kan nggak tahu dia bermasalah atau tidak. Yang penting saya nggak enak aja gitu, dan dia juga nggak tahu nggak enak itu yang seperti apa, kan belum jelas identifikasi ininya ya, identifikasi rasa-rasa yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, sehingga di situ ngobrol itulah orang tua menjadi tahu apa sebab yang dirasakan anak. Apakah kangen teman-temannya di sekolah? Nah, kalau ada secara finansial, ya bisa kita lakukan Zoom, video call, atau Google Meet, misalnya, atau media-media lain ya yang bisa. Kalau misalnya dia menurun males belajarnya gini-gini aja, sama guru dikasih PR, suruh ngerjakan, cari di Google, cari itu kan membosankan. Nah, orang tua memang dituntut untuk kreatif. Kan gurunya sebenarnya orang tua ya, guru di sekolah kan itu mendampingi orang tua mendidik anak sebenarnya. Yeah. Nah, kemudian cari googling kah atau YouTube misalnya. Oh ya, sehingga anak tidak menjadi bosan dengan metode yang itu. Kalau lihat di YouTube misalnya ada tutorial, mungkin orang tua bisa mempraktekkan misalnya, sehingga ada aktivitas kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tetap bisa dilaksanakan anak, sehingga diharapkan dengan demikian bisa mengurangi kejenuhan. Jadi dicari sumber masalahnya dulu gitu. Kangen Bu Guru, teleponin gurunya, video call dengan gurunya, apa sih yang dikangenin dari guru. Nah, seperti itu Mbak Meta mungkin. Artinya pendekatannya juga dengan kita mengajak bicara dengan bahasa yang sederhana, lalu juga yang menyenangkan gitu ya Bu? Betul, bahasanya memang harus yang anak-anak sekali gitu. Kalau untuk cara mencegahnya sendiri Bu, supaya anak jangan sampai stres gitu? Barangkali tidak stres sama sekali kita sulit ya, karena banyak sumber-sumber stresnya kan. Dihilangin yang sumber ini, mungkin ada sumber yang lain gitu ya. Dihilangin sumber ini, ada sumber yang lain gitu ya. Nah, bisa membuat variasi-variasi aktivitas. Misalnya melibatkan anak dalam aktivitas orang tua bekerja, kalau orang tuanya bekerja misalnya. Mungkin orang tuanya bisa melakukan ya, tolong ini bantu kalau sudah bisa menulis, kasih kode, mungkin file-file apa yang bisa diberi kode, kemudian mungkin ikut merapikan pekerjaan. Oh itu ambil yang map warna biru. Nah sambil belajar bisa sekaligus mengajarkan pada anak mana yang boleh dia lakukan bersama orang tua saat bekerja, mana yang dia tidak boleh mungkin mengganggu gitu ya dalam tanda kutip pekerjaan orang tuanya. Nah kemudian yang lain juga orang tua tidak menampilkan stresnya Mbak. Nah ini orang tua sendiri yang juga harus menyadari keadaan stresnya. Nah kalau memang ada keadaan-keadaan yang tidak tertanggulangi, sekarang kan banyak layanan psikolog ya, online. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengurangi minimal rasa tertekan dari orang tua tersebut, sehingga efek negatif rasa orang tua tadi bisa dikurangi, dan itu akan mengurangi juga ketidaknyamanan yang diterima oleh anak. Itu barangkali yang mendasar ya Mbak ya. Lalu terakhir nih Bu, mungkin ada pesan-pesan gitu untuk masyarakat agar tidak mudah stres dalam menghadapi pandemi ini gitu. Baik Mbak, ini pertanyaannya yang susah-susah
melakukannya ya. Karena mungkin kondisinya juga berubah itu ya, yang susah. Oh, iya. Ya, betul. Sekarang kan stresnya orang tua itu mungkin dengan ekonominya, dengan nanti kembali lagi menyiapkan anak untuk kembali ke sekolah, itu stresnya kan berubah. Jadi sudah tidak pada ketakutan coronanya gitu ya, tapi pada setelahnya gitu. Nah, gini, kebanyakan stres kita lihat itu karena kita selalu mengevaluasi negatif stimulus yang kita terima. Ya, jadi aduh kenapa ya kok aku bernasib buruk? Kenapa ya kok keadaan itu kayak seperti ini? Nah, ini yang membuat semakin stres itu meningkat. Nah, kita belajar, sama-sama belajar untuk mencari sisi-sisi positif, menilai kehidupan itu dari hal yang positif. Dalam kehidupan ini kan tidak hanya corona yang sekarang yang membuat kita sedih, ada kehidupan-kehidupan sebelumnya yang membuat kita senang. Mungkin corona ini membuat stres, ya, tapi ada sisi lain, misalnya kehidupan sosial. Kalau dulu ada teman, kita berkumpul sama teman, sibuk dengan gadget masing-masing, dengan Android masing-masing, meskipun ada di meja yang sama. Nah, sekarang kita dituntut untuk melakukan itu tanpa bertemu teman, ternyata kan nggak menyenangkan gitu. Nah, disinilah kita, sisi positifnya kita lihat, ternyata begitu berharganya kehadiran teman secara fisik dalam kehidupan saya. Mencari nilai-nilai sosial yang positif, mungkin puasa jadi nggak ribut sama baju lebarannya, sehingga kita khusyuk dalam berpuasa secara religius misalnya. Mungkin juga saling menghormati antar umat beragama. Itu kan nilai-nilai positif dari keadaan yang demikian. Jadi mari kita sama-sama belajar menemukan gitu ya, menemukan sisi-sisi positif dari kehidupan kita, agar kita dapat mengelola stres, tidak menghindari ya, tapi dapat mengelola stres itu secara positif. Barangkali itu yang bisa dilakukan, Mbak. Ya, jadi kita lebih mencari nilai-nilai positif dari keadaan saat ini gitu ya, Bu. Biar pikiran kita juga positif begitu. Betul, dari kehidupan pribadi mungkin ya, itu banyak kan, kita melupakan itu loh hal-hal yang yang dulu bahagia, yang dulu senang, yang kita lihat ya, nah itu yang bikin stres gitu, Mbak. Ya, baik Bu Hudan, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga sehat selalu Ibu. Selamat siang. Terima kasih, sama-sama. Selamat siang. Nah, Tribuners, itu tadi hasil perbincangan kami dengan Bu Hudan mengenai cara mendeteksi stres buah hati di masa pandemi. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.